balik lagi bareng kami, Gun dan Vira di Di Pengen Pengen Kerja. Kalau sebelumnya kita udah bahas 10 pertanyaan saat interview, kali ini kita bakal bahas perbedaan interview HRD dan user nih. Gak cuma itu, kita juga punya bonus buat kalian. Jadi tetap nonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai videonya. Nah, banyak banget pelamar yang ngerasa ketika mereka mau masuk ke suatu perusahaan, kok ada banyak sekali interview. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang membedakan antara interview yang pertama dengan interview yang kedua? Secara garis besar, tahapan kalian untuk bisa sampai masuk di suatu perusahaan itu akan panjang sekali. Mulai dari screening CV, kemudian ada tes atau psikotes, kemudian dilanjutkan dengan interview dengan HRD, sampai dengan nantinya kalian akan melakukan interview dengan user. Makanya ketika kalian melamar kerja di suatu perusahaan, jangan heran kalau seandainya kalian sampai harus melakukan interview sampai berkali-kali. Nah, interview yang pertama kali kalian lakuin itu adalah interview sama HRD. Ketika interview sama HRD, kalian akan lebih banyak ditanya tentang latar belakang, pengalaman organisasi, magang, ataupun pengalaman kerja sebelumnya, terus kelemahan-kelebihan kalian, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada tahap ini HRD itu ingin melihat kesesuaian karakter kalian dengan karakter yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Kalau misalnya karakter kalian ini cocok dengan karakter yang dibutuhkan, maka semakin besar peluang kalian untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu interview user. Pertanyaannya adalah, apa sih user itu? Gampangnya, user itu adalah bos atau atasan kalian. Terus pertanyaan lanjutannya adalah, apa gunanya interview dengan user? Dan apa bedanya antara user dengan HRD? Perbedaan utamanya adalah ketika kalian interview dengan HRD, maka kalian akan lebih digali tentang CV dan juga keberbedaan kalian. Tapi berbeda dengan user, ketika kalian bertemu dengan user, maka materi akan lebih banyak digali adalah terkait dengan sedikit keberbedaan kalian dan lebih banyak tentang hal-hal teknis, seperti kalian bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Jadinya jangan heran ketika kalian nanti interview dengan user, kalian akan diberikan banyak sekali case study, terutama untuk beberapa jabatan yang itu sangat penting, sangat krusial, misal seperti ekspor-impor atau mungkin manajer. Jadi diterimanya kalian atau tidak itu tergantung dari keputusan user kalian. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin dan kuasailah jabatan yang kalian apply. Jadi itu dia perbedaan interview HRD dan user yang perlu kalian ketahui nih, biar kalian itu bisa lebih siap ketika interview nantinya. Tapi kita masih punya sebuah hal menarik lagi yang akan kita bahas setelah ini. Sebelumnya, ini ada sebuah lowongan pekerjaan yang mungkin cocok banget buat kalian. Let's see. Terdapat sebuah lowongan pekerjaan untuk Finance and Tax Manager. Dibutuhkan seorang pria atau wanita dengan usia maksimum 45 tahun yang berlatar belakang pendidikan S1 di bidang accounting dari universitas yang berreputasi, dengan pengalaman bekerja 5 tahun pada bidang yang sejenis. Pada lowongan ini, pelamar diharapkan memiliki pengetahuan yang baik tentang finance, tax, system, and accounting. Selain itu, pelamar harus bersedia ditempatkan di wilayah Jakarta dan Surabaya. Itu dia lowongan kerja yang bisa kalian apply. Segera kirim lamaran kalian ke email yang ada di bawah ini ya. Nantinya email akan aku taruh di description box. Seperti yang udah kita sampaikan tadi nih, kita ada bonus buat kalian. Nah, bonusnya yaitu contoh pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ketika interview user untuk beberapa posisi. Yang pertama adalah posisi sales. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan atau sebuah case yang pasti akan ditanyakan. Misalnya adalah, ini ada sebuah botol. Nah, gimana cara kalian untuk menjual botol ini ke user kalian? Nah, contohnya seperti entah kalian nantinya akan menjawab dengan berbagai macam strategi, misal seperti memberikan diskon, memberikan paket bundling atau apapun. Tapi yang pasti adalah ide atau saran kalian itu haruslah masuk akal. Yang kedua, untuk posisi accounting. Biasanya user akan menanyakan gimana sih alur pembuatan laporan keuangan atau LK. Nah, untuk kalian yang melamar posisi ini, kalian harus paham betul gimana alurnya dari awal sampai dengan akhir. Posisi yang ketiga adalah ekspor-impor. Entah itu kalian nanti akan jadi admin atau mungkin manajer. Ini adalah sebuah posisi yang sangat tidak mendambakan bagi kalian yang masih fresh graduate. Nah, biasanya pertanyaan atau case study yang muncul dari posisi ini itu adalah kalian nanti akan diberikan sebuah surat penawaran atau surat pembelian dari user kalian, dan nanti kalian ditugaskan untuk menjawab
surat tersebut dengan poin-poin yang sudah ditentukan, dengan tentunya menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa-bahasa lain. Nah itu, tapi kembali lagi, nggak semua posisi yang kita sebutkan tadi itu pasti akan memberikan pertanyaan atau case study yang sama. Biasanya ini akan tergantung dengan user kalian, dan biasanya itu akan disesuaikan dengan masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini menghadapi masalah terkait dengan gagal bayar atau gagal tagih, nah pasti akan ditanyakan seputar itu juga. Jadi kembali lagi kepada usernya. Nah, itu dia beberapa contoh pertanyaan yang biasanya diajukan ketika interview user nih. Coba kalian komen yuk jawaban kalian untuk contoh-contoh tadi. Tapi kembali ke pertanyaan awal nih Gun. Kalau menurut Gun sendiri, susah mana sih interview HRD atau interview user? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Jadi ini sebenarnya kembali lagi kepada kitanya. Ada beberapa yang memang lebih memilih untuk interview dengan user karena itu akan lebih mudah. Tapi ada juga beberapa yang merasa bahwa interview dengan HRD itu akan lebih mudah. Kenapa kok bisa gini? Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri nih, Fir, selama kita punya kepribadian yang baik, menurut aku itu kita pasti bisa akan melewati fase di mana kita melakukan interview dengan HRD selama kita punya kepribadian yang baik. Tapi berbeda dengan ketika kita melakukan interview dengan user. Bagi aku sendiri pribadi, memang interview dengan user itu akan jauh lebih susah. Kenapa? Karena di sini kita akan diberikan berbagai macam case study terkait dengan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau situasi kerja real yang terkait dengan jabatan tersebut, dan kita diminta untuk menyelesaikannya, dan itu kita juga dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan masuk akal, jawabannya masuk akal, bisa diimplementasikan, dan itu akan sangat susah sekali. Dan perlu kalian catat juga, pada fase ini ada fase penentuan. Jadi ketika kalian salah menjawab atau mungkin jawaban kalian dirasa kurang masuk akal, kurang memuaskan, maka bisa jadi kalian tidak akan diterima. Oleh karena itu, persiapkan baik-baik diri kalian untuk menghadapi user ketika kalian berada pada fase ini. Persiapkan juga pengetahuan kalian terkait dengan jabatan yang kalian apply. Oke, itu dia pembahasan hari ini. Terima kasih udah nonton video kita, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tetap tungguin video kita dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!